Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman sekalian. Kali ini saya ingin merekomendasikan satu judul skripsi atau karya ilmiah khusus bagi teman-teman di semester akhir atau bagi teman-teman sekalian yang berminat di bidang ini. Nah, saya kali ini khusus ingin merekomendasikannya kepada teman-teman yang ingin mengkaji tentang pemasaran digital, pemasaran yang kontemporer hari ini, yang masih sedikit yang meneliti, terutama di kalangan mahasiswa itu, sehingga ini menjadi menarik untuk kita teliti. Supaya tidak berlama-lama, mari saya bahas judulnya: pengaruh kemampuan digital marketing dan strategi e-commerce advertising terhadap peningkatan volume penjualan pada usaha atau pada bisnis produk X. Ini silahkan disesuaikan produknya itu apa yang relevan. Ini bisa dikaji oleh teman-teman yang konsentrasi di manajemen pemasaran, atau bagi teman-teman juga bisa di agribisnis, karena ini produknya bisa disesuaikan. Bisa produk dari pertanian selama itu nanti dipasarkan, diiklankan di dunia digital. Sebelum itu, supaya teman-teman paham, karena sering ditanyakan ya mengenai variabel dan indikator dari variabel itu apa. Ini supaya teman-teman nanti mudah untuk menyusunnya di latar belakang atau di dalam proposal skripsi. Yang pertama, di sini ada 3 variabel. Ada 2 variabel X dan 1 variabel Y. Variabel X yang pertama adalah kemampuan literasi digital marketing. Dan yang kedua, variabel X-nya adalah strategi e-commerce advertising. Jadi ada 2 variabel X di sini. Kemudian akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel Y-nya, yaitu variabel Y-nya peningkatan volume penjualan pada bisnis atau pada usaha produk X. Produk X-nya ini sesuaikan ya, seperti yang saya katakan tadi. Saya bahas dulu apa yang dimaksud dengan kemampuan literasi digital marketing. Tentu teman-teman tahu ya, literasi itu apa? Literasi itu kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk mengkreasi, menulis, dan seterusnya gitu. Pengetahuan lah intinya ya, secara sederhananya. Tetapi kata literasi ini mencakup antara pemahaman dan juga praktik gitu. Jadi literasi digital marketing. Nah, digital marketing ini hari ini itu akan, dan ke depan ya, akan mendominasi dunia marketing atau dunia pemasaran, karena masyarakat sekarang sudah semakin beralih dari yang konvensional menuju masyarakat digital. Sehingga disinilah pentingnya untuk kita mengkaji ini. Jadi literasi digital marketing itu adalah pengetahuan tentang bagaimana memasarkan produk kita di dunia digital, baik melalui website pribadi atau melalui sarana pihak ketiga seperti Shopee, seperti Bukalapak, dan seterusnya. Ini memerlukan pengetahuan itu. Apa indikatornya orang itu paham atau punya kemampuan literasi digital marketing? Sederhananya, yang sederhana, silahkan cari referensinya ya. Kalau kita ingin banyak diklik oleh orang, membuat orang lain tertarik ketika melihat produk kita, maka setidak-tidaknya harus tampil dulu kan di dunia digital, di mana orang itu melihat. Misalkan dalam pencarian, orang nyari apa yang berkenaan dengan produk kita, maka produk kita bisa tampil paling atas kalau kita punya kemampuan literasi digital marketing itu.
literasi digital itu menjadi syarat. Literasi digital adalah pemahaman terhadap dunia internet. Kalau di YouTube atau di Google, kita mesti mengerti apa yang disebut dengan SEO. SEO itu adalah Search Engine Optimization. Nah, bagaimana kita meningkatkan SEO itu? Salah satunya adalah dengan misalkan membuat tagar, ya kan? Kemudian mencari ya apa yang banyak dicari orang di Google itu. Di Google itu sudah ada, kalau kita punya pemahaman literasi digital, di Google itu sudah disediakan salah satunya ya. Selain juga ada aplikasi-aplikasi lain yang membantu kita bagaimana agar apa yang kita ketik, yang kita promosikan itu bisa tampil pertama di pencarian Google atau di pencarian YouTube gitu. Kalau di Google itu ada yang disebut dengan Google Trends. Jadi yang berkenaan dengan produk kita di Google Trends itu kita cari apa dalam sebulan ini apa dan 1 tahun ini apa, sehingga kita bisa menyesuaikan dari situ. Jadi indikator tentang kemampuan orang tentang literasi digital marketing itu salah satunya yang saya sebutkan tadi. Ya, silahkan cari yang menurut teman-teman masuk ke sini. Banyak sekali sebenarnya. Kemudian yang kedua, strategi e-commerce advertising. Strategi e-commerce ini strategi mengiklankan produk kita di dunia e-commerce. Dunia e-commerce itu bisa seperti yang saya katakan tadi, itu bisa menggunakan pihak ketiga seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau kita punya website sendiri gitu, strategi e-commerce-nya seperti apa? Misalnya ya, indikator bahwa orang itu memiliki strategi yang bagus dalam e-commerce advertising ini adalah misalnya bagaimana membuat thumbnail seperti di YouTube, bagaimana mengemasnya di dunia digital gitu sehingga menarik, lalu bagaimana memberikan informasi yang benar, yang tepat gitu sehingga orang memahami langsung, tertarik gitu, mengemasnya seperti apa dan seterusnya. Jadi dari situ indikatornya kita bisa lihat dari bagaimana orang itu mendesain promosinya di iklan itu. Jadi ini salah satu indikatornya. Indikator-indikator yang lain tentu teman-teman perlu untuk melihatnya, menyusunnya, mencari referensi-referensi yang sesuai. Saya yakin ini tidak sulit gitu ya. Namun ini penting, masih sedikit orang yang mengkaji tentang ini. Sementara di beberapa perusahaan atau bahkan melalui pemerintah gitu, Kominfo itu sering mengadakan tentang bagaimana strategi e-commerce advertising ini. Bukan hanya pada perusahaan-perusahaan gede, tapi perusahaan-perusahaan seperti UMKM itu kalau dia memahami strategi ini akan meningkat usahanya gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan strategi e-commerce advertising itu. Sementara variabel yang ketiga atau variabel Y-nya itu peningkatan volume penjualan. Jadi indikator peningkatan volume penjualan itu kan gampang sekali untuk melihat ini ya. Jadi kalau yang sebelumnya misalnya apa indikatornya bahwa sesuatu itu semakin meningkat penjualannya, ya tentu setiap harinya berapa. Sebelum mengiklankan satu produknya itu melalui e-commerce itu pasti ada perbedaan kan. Kalau dulunya konvensional, begitu diiklankan secara modern maka pasti ada peningkatannya seperti apa. Jadi indikator secara fisik itu yang sebelumnya mungkin ada 3 yang laku secara konvensional, kemudian begitu dia mempromosikan di dunia e-commerce, di dunia digital, maka akan semakin meningkat menjadi 10 dan seterusnya gitu misalnya ya. Itu indikator-indikatornya. Lalu bagaimana hipotesisnya? Hipotesisnya kan sederhana, tentu teman-teman tidak kesulitan untuk membuat ini. Saran saya saja, buatlah hipotesis, bukan hanya hipotesis positif, tapi juga membuat hipotesis nihil gitu.
Sehingga nanti ada alternatif ketika hipotesis yang kita bangun yang pertama itu tidak signifikan. Pada hipotesis yang kedua kita bisa mencari alasannya mengapa tidak ada pengaruh, kan gitu. Mengapa tidak ada pengaruh? Adakah variabel lain yang itu membuat tidak signifikan? Kan bisa dicari dari situ gitu. Sehingga penelitiannya tetap bisa dilanjutkan. Gitu ya. Kemudian bagaimana teman-teman untuk menyusun rumusan masalahnya? Rumusan masalah yang pertama mari kita susun, bagaimana kemampuan literasi digital marketing dan strategi e-commerce advertising pada pengusaha ya, pada orangnya ya, pada pengusaha atau pada pebisnis dengan produk X. Ini untuk menggambarkan, untuk mendeskripsikan saja bagaimana sih sebenarnya kemampuan digital marketing orang yang memiliki usaha itu, dan juga strategi e-commerce advertisingnya seperti apa yang mereka lakukan, untuk menggambarkan itu sebelum kita masuk kepada rumusan masalah yang kedua yang paling inti daripada topik judul ini. Oke, yang kedua adalah apakah kemampuan literasi digital marketing dan strategi e-commerce advertising berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan pada bisnis atau pada usaha produk X. Dua rumusan masalah ini yang sangat simpel. Teman-teman nanti bisa juga menambahkan rumusan masalahnya yang sesuai dengan topik ini gitu. Saya kira itu teman-teman sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.